Perkenalkan, nama saya Maria Karis Renata, NIM 18151, akan mempresentasikan mengenai manajemen modal kerja. Yang pertama adalah konsep dasar. Pertama, kita akan memahami apa itu modal kerja atau working capital. Working capital atau modal kerja ini merupakan seluruh aset jangka pendek atau aset lancar kas, efek yang dapat diperjualbelikan, persediaan, dan piutang usaha. Nah, istilah modal kerja atau working capital ini berasal dari pedagang yang ketua yang akan memuat penuh keretanya dan pergi menjajakan barang dagangannya. Nah, barang dagangan di sini adalah modal kerja yang dimaksud, di mana itu akan diputar yang kemudian akan digunakan untuk memperoleh laba. Nah, kereta yang ia gunakan ini merupakan bentuk dari aset tetap. Tetapi pedagang membeli barang dagangannya ini secara kredit atau membeli dengan uang yang dipinjam melalui bank. Nah, uang yang dipinjam melalui bank ini disebut dengan pinjaman modal kerja yang tentu saja harus dikembalikan setelah si pedagang melakukan perjalanan dan memperoleh laba. Nah, semakin sering penjual melakukan perjalanan, maka modal kerja akan mengalami perputaran yang lebih cepat dan tentunya pedagang akan memperoleh laba yang lebih tinggi. Nah, kita memulai diskusi dengan tinjauan atas beberapa definisi dan konsep dasar. Yang pertama, sesuai dengan slide yang telah ditampilkan, itu ada modal kerja atau working capital. Nah, kadang disebut modal kerja bruto. Secara sederhana mengacu pada aset lancar yang digunakan dalam operasi. Kemudian ada modal kerja bersih atau net working capital, di mana ini didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi seluruh kewajiban lancar. Kemudian terdapat modal kerja operasi bersih atau net operating working capital, di mana ini didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi kewajiban lancar yang tidak dikenakan bunga atau utang usaha dan accrual. Kemudian yang terakhir ada siklus konversi kas atau cash conversion cycle atau CCC. Adalah beberapa lama dana terkait dalam modal kerja atau berapa lama waktu antara pembayaran untuk modal kerja dan penagihan kas dari penjualan modal kerja tersebut. Selanjutnya, pemegang aset saat ini. Nah, aset lancar dibagi menjadi dua, yaitu operasi dan non-operasi. Aset lancar operasi ini merupakan kas ditambah surat-surat berharga yang dimiliki sebagai pengganti kas operasi, persediaan, dan piutang. Sementara aset lancar non-operasi ini berisi atau terdiri dari aset lancar lainnya. Nah, aset lancar operasi ini memiliki 3 kebijakan investasi aset lancar alternatif. Nah, yang pertama itu kebijakan longgar atau relax policy, di mana ini merupakan atau memiliki jumlah kas, efek yang dapat diperjualbelikan dan persediaan yang relatif besar, dan kebijakan kredit yang liberal menghasilkan tingkat piutang yang tinggi. Nah, persediaan dalam jumlah relatif besar terhadap penjualannya dan perusahaan memiliki kebijakan kredit liberal yang menghasilkan tingkat piutang usaha yang tinggi, ini disebut sebagai kebijakan longgar. Nah, kemudian di lain pihak dalam ada kebijakan ketat atau restrict policy. Ini kepemilikan aset lancar yang diminimalisasi atau kepemilikan kas, efek yang dapat diperjualbelikan, dan piutang yang dibatasi. Kemudian terdapat kebijakan moderat yang merupakan kebijakan yang berada di antara kedua ujung tersebut. Kita dapat menggunakan persamaan DuPont untuk mendemonstrasikan bagaimana working capital management mempengaruhi laba atas ekuitas. Di sini dapat digunakan rumus ROE, di mana margin laba dikali perputaran total aset dikali faktor leverage, atau sama dengan laba bersih per penjualan dikali penjualan per aset dikali aset per ekuitas. Pada tampilan slide telah saya sajikan sebuah grafik dari figur 16.2. Di situ dapat dilihat adanya grafik atas 3 kebijakan investasi aset lancar alternatif. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan ketat
Yang ramping berarti tingkat aset yang rendah atau rasio perputaran total aset yang tinggi yang menghasilkan ROE yang diharapkan tinggi. Namun, kebijakan ini juga dapat membuat perusahaan menghadapi risiko karena kekurangan aset dapat menyebabkan terjadinya penghentian operasi, kekecewaan pelanggan, dan masalah jangka panjang yang serius. Nah, sementara dalam grafik dapat dilihat bahwa kebijakan yang longgar meminimalkan masalah operasi tetapi menghasilkan tingkat perputaran yang rendah yang akan menurunkan ROE. Nah, kebijakan moderat dalam grafik tersebut berada di antara kedua ujung ini. Nah, strategi yang optimal adalah strategi yang akan memaksimalkan nilai intrinsik saham. Nah, di sini perlu diketahui juga bahwa perubahan teknologi itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam kebijakan optimal. Misalnya, jika suatu teknologi baru memungkinkan suatu perusahaan manufaktur untuk memproduksi satu produk tertentu dalam waktu 5 hari dan bukan 10 hari, maka persediaan barang dalam proses dapat dikurangi menjadi setengah dari jumlah semula. Sebagai contoh juga pada perusahaan retail di mana mereka memberikan barcode pada setiap barangnya yang dapat dibaca pada mesin kasir. Nah, informasi yang mesin kasir baca melalui barcode tersebut ini akan dikirim secara elektronik ke sebuah komputer yang mencatat persediaan setiap barang. Dan komputer secara otomatis akan menempatkan pesanan pada komputer pemasok kita mengenai jumlah persediaan yang turun di bawah tingkat yang telah ditentukan. Nah, proses inilah yang akan membantu perusahaan mengenai kendala adanya suatu kehabisan persediaan. Jadi, perusahaan dapat menghindari terjadinya kehabisan persediaan dengan teknologi barcode ini. Nah, dengan persediaan yang turun ke tingkat yang optimal, maka ini juga dapat memaksimalkan laba yang diperoleh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kebijakan pendapatan aset lancar alternatif. Nah, untuk memulai diskusi kita, perlu diperhatikan bahwa kebanyakan usaha itu mengalami fluktuasi musiman atau bersifat siklus. Nah, misalnya nih, perusahaan konstruksi itu cenderung mencapai hasil tertinggi itu di musim panas. Kemudian perusahaan retail itu menjelang musim Natal. Dan perusahaan manufaktur yang memasok baik perusahaan konstruksi maupun retail akan mengikuti pola yang berhubungan. Begitu pula jika kondisi perekonomian menguat, penjualan hampir seluruh usaha juga akan ikut meningkat sehingga perusahaan akan membangun aset lancar pada masa-masa tersebut tetapi membiarkan persediaan dan piutang turun ketika perekonomian ini melemah. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa suatu perusahaan itu jalannya itu musiman. Nah, sesuai dengan yang ditampilkan pada slide bahwa aset lancar itu jarang jatuh menjadi nol. Karena suatu perusahaan akan mempertahankan sejumlah aset lancar permanen atau aset yang tetap harus dimiliki oleh perusahaan pada masa terendah siklusnya. Nah, kemudian seiring dengan meningkatnya penjualan saat siklus mulai naik, aset lancar juga ikut meningkat dan aset lancar yang mengalami peningkatan ini atau tambahan ini dapat didefinisikan sebagai aset lancar sementara. Nah, cara bagaimana aset lancar ini didanai itu disebut sebagai kebijakan pendanaan aset lancar perusahaan. Nah, selanjutnya terdapat 3 kebijakan pendekatan aset lancar. Nah, pendekatan yang pertama ini merupakan pendekatan pencocokan waktu jatuh tempo atau likuidasi sendiri. Ini merupakan suatu kebijakan pendanaan yang mencocokkan waktu jatuh tempo, aset dan kewajiban. Ini merupakan suatu kebijakan moderat. Nah, dapat dilihat dari grafik yang ada di slide, itu merupakan 3 pendekatan dan bentuk grafiknya. Nah, untuk pendekatan yang pertama ini sendiri memiliki dua faktor yang menghalangi. Yang pertama itu terdapat ketidakpastian tentang umur aset dan yang kedua
Sebagian ekuitas biasa harus digunakan dan ekuitas biasa ini tidak memiliki waktu jatuh tempo. Meskipun demikian, jika suatu perusahaan mencoba untuk mencocokkan waktu jatuh tempo aset dan kewajiban, maka pendekatan ini disebut sebagai suatu kebijakan pendanaan aset lancar, moderate current asset financing policy. Kemudian ada pendekatan agresif. Dapat dilihat dari figur 16.3 atau grafik yang saya berikan di slide ini, mengilustrasikan situasi untuk perusahaan yang lebih agresif mendanai sebagian aset permanen dengan utang jangka pendek. Nah, alasan dari diterapkannya kebijakan yang agresif adalah untuk mengambil keuntungan dari fakta bahwa kurva imbal hasil pada umumnya akan menanjak, sehingga tingkat bunga jangka pendek biasanya lebih rendah dibandingkan tingkat bunga jangka panjang. Namun, strategi mendanai aset jangka panjang dengan utang jangka pendek memang sebenarnya cukup berisiko. Sebagai contoh, suatu perusahaan meminjam $1 juta dalam basis 1 tahun dan menggunakan dana tersebut untuk membeli mesin yang akan menurunkan biaya tenaga kerja sebesar $200.000 per tahun selama 10 tahun. Nah, arus kas dari peralatan tidak akan mencukupi untuk melunasi pinjaman 1 tahun saja, sehingga pinjaman terpaksa harus diperpanjang. Jika perusahaan menghadapi masalah keuangan sementara, kreditor mungkin akan menolak untuk memperpanjang pinjaman, dan hal ini dapat menyebabkan kebangkrutan. Selanjutnya terdapat pendekatan konservatif, di mana grafik C pada figur 63 menunjukkan garis putus-putus berada di atas garis yang menandakan aset lancar permanen, menunjukkan bahwa modal jangka panjang digunakan untuk mendanai seluruh aset permanen dan juga untuk memenuhi sebagian kebutuhan musiman. Dalam situasi ini, perusahaan menggunakan kredit jangka panjang dalam jumlah kecil untuk memenuhi kebutuhannya pada saat puncak permintaan, tetapi perusahaan juga memenuhi sebagian kebutuhan musimannya dengan menyimpan likuiditas dalam bentuk efek yang dapat diperjualbelikan. Lalu bagaimana cara memilih pendekatan yang tepat? Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu biaya utang jangka pendek pada umumnya lebih rendah dibandingkan biaya utang jangka panjang. Namun utang jangka pendek lebih berisiko bagi perusahaan peminjam karena ada 2 alasan. Yang pertama, jika perusahaan meminjam dalam basis jangka panjang, biaya bunganya akan relatif stabil dari waktu ke waktu. Tetapi jika perusahaan menggunakan kredit jangka pendek, beban bunganya dapat sangat berfluktuasi. Mungkin begitu tingginya hingga menghapus laba. Nah, alasan yang kedua, jika perusahaan melakukan pinjaman jangka pendek dalam jumlah besar, resesi sementara dapat memberikan dampak yang buruk pada rasio-rasio keuangannya dan menyebabkan perusahaan tidak mampu melunasi utang tersebut. Faktor yang kedua adalah memperhatikan bahwa pinjaman jangka pendek biasanya dapat dinegosiasikan dengan waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan pinjaman jangka panjang. Dan yang terakhir, utang jangka pendek dapat memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi. Jika perusahaan merasa tingkat bunga tinggi secara tidak wajar, perusahaan mungkin lebih memilih kredit jangka pendek untuk mendapatkan fleksibilitas dalam mengubah kontrak utang. Nah, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, tidak mungkin bagi kita untuk dapat menyatakan mana yang lebih baik di antara pendanaan jangka panjang maupun jangka pendek. Kondisi spesifik perusahaan yang akan mempengaruhi pilihan tersebut. Begitu pula dengan preferensi manajer. Manajer yang optimistis atau agresif kemungkinan besar akan cenderung memilih kredit jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan biaya bunga. Sementara manajer yang lebih konservatif akan cenderung ke arah pendanaan jangka panjang untuk menghindari potensi masalah dalam perpanjangan. Nah, faktor-faktor yang telah dibahas di sini juga perlu diperhitungkan, tetapi tetap keputusan akhir akan mencerminkan preferensi dan pertimbangan pribadi manajer. Selamat pagi teman-teman, saya Kasiano, NIM 18153. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Renata, ke bagian selanjutnya, yaitu siklus konversi kas. Nah, dalam buku Birmingham sendiri, disebutkan bahwa seluruh perusahaan mengikuti apa yang disebut sebagai working capital cycle, di mana mereka membeli atau menghasilkan persediaan, lalu ditahan untuk beberapa waktu,
kemudian menjualnya dan pada akhirnya perusahaan menerima kas dari hasil penjualan tersebut. Lalu, dalam buku sederhana sendiri terdapat siklus kas, yaitu merupakan periode waktu saat kas dibayarkan untuk pembelian persediaan sampai dengan saat kas dikumpulkan dari piutang. Jadi working capital cycle dan siklus kas itu merupakan hal yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana cara menghitung konversi kas, siklus konversi kas, dan dijelaskan beserta dengan ilustrasinya. Selanjutnya adalah mengenai ilustrasi dari menghitung target dari siklus konversi kas. Ilustrasi ini berdasarkan buku dari buku Birmingham. Terdapat sebuah perusahaan bernama Great Basin Medical Equipment. Mereka baru saja memulai bisnis. Nah, mereka ini membeli barang dagangan yaitu alat ortopedi atau alat pembedah tulang dari sebuah perusahaan manufaktur di Cina. Lalu mereka mendistribusikan barang dagangan mereka melalui distributor ke Amerika, Kanada, dan Meksiko. Nah, pada awalnya ini rencana bisnis mereka ini membeli barang dagangan senilai 10 juta dolar dan mereka harus menjual barang dagangan senilai 10 juta dolar tersebut dalam waktu 50 hari. Mereka juga harus membayar barang dagangan mereka kepada para pemasok dalam jangka waktu 40 hari. Kemudian, mereka memberikan waktu kepada pelanggan mereka selama 60 hari untuk melunasi pembayaran pembelian mereka. Lalu, GBM memperkirakan break-even terjadi selama beberapa tahun awal, yaitu penjualan bulanan mereka sebesar 10 juta dolar, yaitu sama seperti harga pokok penjualan mereka. Nah, untuk mempermudah ilustrasi tersebut, asumsikan bahwa tidak ada biaya administrasi. Kemudian, seluruh pinjaman yang dibutuhkan untuk mendukung operasi akan didapatkan dari bank dan uang pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali setelah mereka mendapatkan atau setelah kas mereka tersedia. Dalam artian ini adalah mereka mendapatkan uang dari pelanggan dalam waktu 60 hari tersebut. Informasi yang telah kita dapatkan dari ilustrasi tersebut dapat kita jabarkan dalam 3 periode waktu. Yang pertama adalah periode waktu Inventory Conversion Period. Perusahaan GBM ini diperkirakan butuh waktu selama 50 hari untuk menjual peralatan atau alat dagang ortopedi mereka. Dalam artiannya adalah mereka butuh waktu untuk mengkonversikan barang dagangan mereka menjadi piutang dalam waktu 50 hari. Selanjutnya, Average Collection Period, yaitu adalah panjang waktu yang diberikan kepada pelanggan untuk membayar barang yang mereka beli, atau yang biasa disingkat ACP. Ini juga dikenal sebagai Days Sales Outstanding. Nah, rencana bisnis GBM membuat ACP ini selama 60 hari berdasarkan 60 hari aturan kredit yang mereka berikan. Hal tersebut disebut sebagai Receivable Conversion Period. Seperti yang telah dijelaskan bahwa membutuhkan waktu selama 60 hari untuk mengumpulkan dan mengkonversikan piutang menjadi kas. Selanjutnya adalah Payable Deferral Period. Ini adalah panjang waktu yang diberikan oleh pemasok kepada GBM untuk membayar pembelian barang dagangan tersebut. Dalam ilustrasi yang ada di atas adalah sebanyak 40 hari waktu yang diberikan pemasok kepada perusahaan GBM. Jadi dapat disimpulkan bahwa GBM diharapkan dapat menjual barang dagangannya sampai habis selama 50 hari dan mampu mengumpulkan piutang menjadi kas selama 60 hari. Total adalah 110 hari antara barang dagangan yang dijual dan periode mereka mengumpulkan kas. Perusahaan GBM ini juga hanya diberikan waktu selama 40 hari untuk pembayaran barang dagangan mereka kepada pemasok. Nah, kita dapat mengkombinasikan 3 periode tersebut untuk mencari target siklus konversi kas. Dapat diperlihatkan dalam persamaan berikut, yaitu adalah Inventory Conversion Period
ditambah average collection period ditambah payable deferral period sama dengan cash conversion cycle. Itu adalah persamaan yang dapat dilakukan dari ketiga periode tersebut. Selanjutnya kita masuk ke anggaran kas. Anggaran kas sendiri adalah alat untuk meramalkan aliran kas dari suatu perusahaan. Terlihat di gambar 16-6 terdapat peramalan dari aliran kas suatu perusahaan. Nah, dari bulan Mei sampai bulan Desember, peramalan tersebut memperlihatkan bahwa penjualan sendiri meningkat paling tajam pada bulan September, kemudian menurun pada bulan Desember. Nah, dalam buku Sudanda sendiri, anggaran kas ini berisi tentang estimasi penerimaan kas dan estimasi pengeluaran kas, yang secara keseluruhan dalam periode tertentu akan menghasilkan surplus kas atau defisit kas itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan dari pengurangan siklus konversi kas tersebut. Nah, seperti yang telah terlihat bahwa GBM sendiri memiliki siklus konversi kas selama 142,5 hari, yang mana ini membutuhkan sebanyak 470 juta dolar untuk modal kerja operasi bersih. Nah, dengan asumsi bahwa biaya hutang terhadap modal kerja adalah 10%, ini berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai bunga biaya sebesar 47 juta dolar per tahun terhadap modal kerjanya. Nah, mari kita asumsikan bahwa perusahaan dapat mempercepat penjualannya untuk mengurangi periode konversi persediaan dari 50,4 hari menjadi 35 hari. Selain itu, perusahaan mulai menawarkan diskon untuk pembayaran awal sebanyak hingga bisa mengurangi periode pengumuman rata-rata menjadi 40 hari. Nah, kemudian mari kita asumsikan bahwa kita dapat menegosiasikan untuk pembayaran kepada pemasok dari 40 hari menjadi 50 hari. Nah, dari hasil negosiasi tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat pengurangan sebesar 117,5 hari terhadap siklus konversi kas, terbukti dari tabel figur 16-5 yang sebelumnya old-nya atau lamanya 142,5 hari dengan target barunya menjadi 25 hari. Itu menyebabkan pengurangan siklus konversi kas sebesar 117,5 hari. Selanjutnya kita dapat menganalisis situasi dengan lebih dekat dari data yang telah ditampilkan tersebut. Yang pertama dengan cara menghitung inventory conversion period. Caranya dapat dihitung dengan inventory dibagi COGS atau harga pokok penjualan per hari. Hasilnya adalah 50,4 hari. Nah, berarti perusahaan GBM membutuhkan waktu selama 50,4 hari untuk menjual barang dagangannya. Nah, 50,4 hari yang dibutuhkan oleh waktu GBM ini sangat dekat dengan rencana bisnis yang telah dibuat oleh GBM, yaitu selama 50 hari. Nah, selanjutnya kita hitung average collection period dengan cara piutang per penjualan dibagi 365 hari. Nah, hasilnya adalah 133,5 hari. Yang berarti GBM atau perusahaan GBM ini membutuhkan waktu selama 133,5 hari setelah penjualan untuk menerima kas. Tidak seperti pada rencana bisnis di mana mereka membutuhkan waktu 60 hari untuk menerima kas. Nah, periode penangguhan utang atau payable period dapat kita cari selanjutnya, yaitu dengan cara utang dibagi pembelian per hari, atau rumusnya adalah utang dibagi COGS dibagi 365. Hasilnya adalah 41,4 hari, yang berarti GBM harus membayar pemasoknya setelah 40 hari berlalu. Tetapi dari perhitungan di atas, rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan GBM ini adalah 41 hari. Nah, penundaan ini selama 1 hari ini masih dianggap normal
karena mungkin terdapat pengecekan email dan waktu untuk mengeluarkan kas tersebut. Nah, hal ini dapat memperlambat pembayaran dalam walaupun hanya sedikit. Nah, kita bisa mengkombinasikan 3 periode untuk menghitung siklus konversi kas yang sebenarnya dari GBM, yang artinya adalah 50,4 hari ditambah 133,5 hari ditambah 41,4 hari. Hasilnya adalah 142,5 hari. Selanjutnya adalah menghitung siklus konversi kas yang sebenarnya terjadi berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Nah, dalam prakteknya secara general, kita akan menghitung siklus konversi kas berdasarkan laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi, sisi atau siklus konversi kas yang sebenarnya terjadi ini hampir seluruhnya berbeda dengan nilai teoretikal yang kita pelajari sebelumnya, yaitu yang ada di slide sebelumnya, perhitungan sederhana tersebut. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena beragamnya kejadian yang terjadi di dunia nyata atau kompleksitas yang terjadi di kehidupan nyata, seperti penundaan pengiriman, perlambatan penjualan, dan pembayaran yang lambat dari pelanggan. Nah, untuk memperlihatkan bagaimana perusahaan GBM ini memperhitungkan siklus konversi kasnya dalam praktiknya, asumsikan bahwa GBM ini sudah berada dalam bisnis untuk beberapa tahun dan dalam posisi yang stabil. Kemudian dia dapat menempatkan pesanan, membuat penjualan, menerima pembayaran, dan membuat pembayaran secara berulang. Nah, di bawah ini terdapat data-data yang diambil dari laporan keuangan. Yang pertama adalah penjualan tahunan sebesar $1.206,17, cost of goods sold atau harga pokok penjualan sebesar $1.013,9, inventory atau persediaan sebesar $140, account receivable atau piutang sebesar $445, dan utang sebesar $115. Semua ini dalam jutaan. Nah, modal kerja operasi bersih yang dapat dihitung melalui persediaan, piutang, dan utang yang tertera adalah 140 ditambah 445 dikurangi 115. Hasilnya akan menjadi $470 juta. Nah, dari jumlah tersebut harus dibiayai dan akan terkena bunga pinjaman dari bank sebesar 10%. Maka beban bunga sebesar $47. Selanjutnya adalah manajemen kas dan target saldo kas. Jadi kas itu diperlukan untuk membayar tenaga kerja, membeli bahan baku, membeli aset tetap, membayar pajak, membayar hutang, membayar dividen, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari manajemen kas ini adalah untuk meminimalkan jumlah kas yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis normal sambil terus mempertahankan cadangan kas yang cukup. Nah, cadangan kas yang cukup ini untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah mengambil diskon perdagangan, membayar segera dan dengan demikian mempertahankan peringkat kreditnya, dan memenuhi kebutuhan uang tunai yang tidak terduga. Yang selanjutnya adalah alasan perusahaan memiliki cadangan kas. Jadi ada dua alasan mengapa perusahaan itu memiliki cadangan kas. Yang pertama adalah transaksi yang harus dibayar secara cash segera dan sebagai dana darurat. Yang kemudian adalah kompensasi untuk bank yang mengeluarkan dana yang telah disimpan dengan pinjaman dan layanan. Jadi sebuah bank itu menghasilkan uang dengan meminjamkan. Semakin besar simpanannya, maka semakin baik juga layanan kepada pelanggan. Nah, bank itu mewajibkan untuk meninggalkan saldo minimum pada deposito untuk membantu mengimbangi biaya. Itulah kenapa perusahaan itu harus memiliki cadangan kas. Yang selanjutnya adalah teknik manajemen kas. Jadi ada beberapa cara untuk memanage kas. Yang pertama itu adalah sinkronisasi arus kas. Jadi perusahaan itu mengatur waktu penerimaan kas bertepatan dengan pengeluaran kas perusahaan. Perusahaan menahan saldo transaksi perusahaan. Jadi sinkronisasi arus kas ini menyediakan uang tunai
saat dibutuhkan, dan dengan demikian memungkinkan perusahaan untuk mengurangi saldo kas rata-rata mereka. Yang selanjutnya adalah mempercepat proses clearing cek. Jadi ketika pelanggan menulis dan mengirimkan cek, dana tidak tersedia untuk perusahaan penerima sampai proses clearing itu selesai. Jadi semakin cepat prosesnya, akan semakin cepat perusahaan mendapatkan uang. Yang selanjutnya adalah menggunakan float. Float didefinisikan sebagai perbedaan antara saldo yang ditunjukkan dalam buku cek perusahaan dengan saldo pada catatan bank. Pada dasarnya, ukuran net float perusahaan adalah fungsi dari kemampuannya untuk mempercepat pengumpulan pada cek yang diterimanya dan untuk memperlambat koleksi pada cek yang ditulisnya. Perusahaan yang efisien berusaha untuk mempercepat pemrosesan cek yang masuk sehingga dana akan lebih cepat terkumpul. Yang keempat adalah mempercepat pengumpulan uang. Jadi ada dua teknik yang digunakan untuk mempercepat pengumpulan uang. Yang pertama adalah lockbox system dan transfer elektronik. Lockbox system adalah salah satu alat manajemen kas yang tertua. Dalam sistem lockbox, cek masuk dikirim ke kotak pos, bukan ke kantor pusat perusahaan. Sistem lockbox mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menerima cek masuk dan menyetorkannya. Layanan lockbox dapat membuat dana tersedia lebih cepat 2-3 hari diterima. Sedangkan menggunakan transfer elektronik, jelas perusahaan dapat mendapatkan uang dengan sangat cepat, bahkan hitungan detik. Perkenalkan, nama saya Lewi Hansen Situmorang, NIM 182114172. Berikutnya ialah inventory management. Manajemen inventory adalah sebuah manajemen atau pengelolaan yang mengontrol setiap produk atau barang yang diperjualbelikan dalam operasi sehari-hari pada suatu perusahaan. Kegunaan dari inventory management ialah yang pertama, untuk memastikan bahwa persediaan yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi tersedia. Yang kedua ialah untuk menahan biaya pemesanan dan membawa persediaan ke tingkat serendah mungkin. Rumus dari inventory ialah sales bagi inventory turnover ratio. Berikutnya ialah receivable management. Manajemen piutang atau receivable management dimulai dengan kebijakan kredit perusahaan. Tapi pemantauan sistem juga penting untuk mengawasi apakah persyaratan kredit sedang dipatuhi. Lalu tujuan dari receivable management ini ialah mengumpulkan piutang secepat mungkin tanpa kehilangan penjualan dari koleksi bertekanan tinggi teknik. Berikutnya ialah credit policy. Credit policy adalah sebuah kebijakan yang dimana kebijakan tersebut adalah kebijakan yang mengizinkan pelanggan untuk menunda pembayaran secara tunai. Pembayaran yang dibayarkan kepada perusahaan oleh pelanggan dapat dibayarkan tidak pada saat barang atau jasa diterima, namun beberapa hari bahkan beberapa bulan setelah diterima. Kebijakan kredit terdiri dari 4 variabel. Yang pertama ialah credit period, yang kedua ialah discounts, yang ketiga ialah credit standard, dan yang keempat ialah collection policy. Berikutnya ialah the accumulation of receivable. Jumlah dari piutang dagang pada waktu tertentu ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama ialah penjualan kredit per hari. Yang kedua ialah rata-rata lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan uang tunai dari piutang. Rumus dari account receivable ialah credit sales per day dikali dengan length of collection period. Monitoring the receivable position atau pemantauan piutang usaha ialah proses evaluasi atas kebijakan kredit yang telah dijalankan, khususnya pemantauan apabila perubahan pola pembayaran pada pelanggan. Lalu saat kredit penjualan dilakukan, peristiwa-peristiwa yang sering terjadi ialah yang pertama ialah persediaan dikurangi harga pokok penjualan. Yang kedua ialah piutang ditingkatkan dengan harga jual. Dan yang ketiga ialah selisihnya dilaporkan sebagai laba yang disesuaikan dengan pajak, kemudian ditambahkan ke saldo sebelumnya, saldo penghasilan. Lalu berikutnya ialah Days of Sales Outstanding atau DSO.
ialah rasio keuangan yang mengukur perkirakan jumlah hari rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan pada piutang usaha. DSO sama dengan ACP. Bila kita lihat di buku, terdapat kasus di mana perusahaan menjual barang kepada 100 pelanggan secara kredit. Pelanggan tersebut 70% dari pelanggan tersebut memilih untuk membayar pada hari yang ke-10 dan 30% dari pelanggan tersebut memilih untuk membayar secara kredit pada hari ke-30. Lalu maka ACP-nya ialah 0,7 kali 10 days tambah 0,3 kali 30 days, yaitu yang dimana hasilnya ialah 60 days. Lalu berikutnya ialah average daily sales atau ADS, yaitu annual sales per tahun atau 365 days. Lalu yang dimana annual day sales-nya ialah unit sold kali sales price per 365 hari. Lalu berikutnya ialah receivables. Receivables ialah DSO kali ADS. Lalu berikutnya ialah DSO sama dengan receivables per sales per day. Maka dapat hasilnya yaitu 16 days. Lalu yang berikutnya ialah DSO. DSO sama dengan account receivables per annual sales per 365 hari. Jadi untuk mencari DSO-nya yaitu memiliki langkah seperti yang saya jelaskan di slide yang tadi. Terima kasih. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akrual dan hutang rekening. Nah, pada bagian ini membahas mengenai dua jenis utama dari kewajiban lancar operasi. Yang pertama, akrual, dan yang kedua, hutang akun. Nah, akrual ini dapat dianggap sebagai pinjaman jangka pendek oleh karyawan tanpa bunga dan otoritas perpajakan, dan mereka hanya meningkat secara otomatis atau secara spontan saat operasi perusahaan berkembang. Selanjutnya, hutang usaha. Perusahaan umumnya melakukan pembelian dari perusahaan lain secara kredit, lalu mencatat hutang tersebut sebagai hutang dagang. Hutang dagang atau kredit perdagangan adalah kewajiban lancar operasi tunggal terbesar yang mewakili sekitar 40% dari kewajiban lancar untuk rata-rata perusahaan dan keuangan. Selanjutnya, biaya kredit perdagangan. Nah, perusahaan yang menjual secara kredit memiliki kebijakan kredit yang mencakup persyaratan kredit mereka. Jadi misalnya Microchip Elektronik menjual dengan syarat 2/10 net 30, membeli pelanggan diskon sebesar 2% jika mereka membayar dalam 10 hari sejak tanggal faktur. Namun, jumlah faktur terdapat jatuh tempo dan harus dibayar dalam 30 hari jika diskon belum juga diambil. Selanjutnya, efek pasar jangka pendek. Nah, sekuritas jangka pendek memiliki dua tujuan yang terpisah dan berbeda, yaitu yang pertama, untuk menyediakan likuiditas sebagai pengganti uang tunai, dan yang kedua, sebagai investasi non-operating yang umumnya bersifat sementara sambil menunggu penyebaran untuk jangka panjang atau permanen. Di sini juga terdapat dua manfaat dari pasar jangka pendek. Yang pertama itu untuk mengurangi resiko dan biaya transaksi, dan yang kedua untuk mengambil keuntungan dari pembelian murah atau peluang pertumbuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek dibedakan dengan jumlah relatif hutang jangka pendek yang digunakan menurut setiap polis. Pencocokan kematangan satu di antaranya. Di sini ada keuntungan dan kerugian tentang pembiayaan jangka pendek. Yang pertama, keuntungan pembiayaan jangka pendek. Pinjaman jangka pendek bisa diperoleh jauh lebih cepat daripada kredit jangka panjang. Alasannya, karena pemberi pinjaman akan menuntut pemeriksaan keuangan yang lebih menyeluruh sebelum memberikan kredit jangka panjang, dan perjanjian pinjaman harus dijabarkan dengan sangat rinci, karena banyak yang bisa terjadi selama masa pinjam 10 hingga 20 tahun. Oleh karena itu, jika dana dibutuhkan dalam waktu yang cepat, perusahaan harus melihat ke pasar jangka pendek. Selanjutnya, ada kerugian dari hutang jangka pendek. Meskipun suku bunga jangka pendek seringkali lebih rendah dari suku bunga jangka panjang, menggunakan jangka pendek kredit lebih berisiko karena ada dua alasan. Yang pertama, jika perusahaan meminjam dalam jangka pendek, maka perusahaan itu meminjam bunga akan relatif stabil dari waktu ke waktu. Tetapi jika menggunakan kredit jangka pendek,
maka beban bunganya akan berfluktuasi secara luas, terkadang cukup tinggi. Yang kedua, jika perusahaan meminjam dalam jangka pendek, resesi sementara dapat membuatnya tidak dapat membayar kembali hutang ini. Jika peminjam berada dalam posisi keuangan yang lemah, maka pemberi pinjaman mungkin tidak memperpanjang pinjamannya, yang dapat membuat perusahaan bangkrut. Yang selanjutnya, hutang bank jangka pendek. Di sini ada kunci fitur pinjaman bank antara lain. Yang pertama, kematangan. Kematangan ini yaitu meskipun bank memang memberikan pinjaman jangka panjang, sebagian besar pinjaman mereka berjangka pendek atau dasar sekitar 2/3 dari semua pinjaman bank yang jatuh tempo dalam 1 tahun atau kurang. Pinjaman bank untuk bisnis seringkali ditulis sebagai catatan 90 hari. Jadi pinjaman tersebut harus dilunasi atau diperbarui pada akhir 90 hari tersebut. Tentu saja jika posisi keuangan pinjaman memburuk, maka bank dapat menolak memperbarui pinjaman. Ini bisa berarti masalah serius bagi peminjam. Jadi jika ada masalah atau peminjam itu tidak bisa membayar dalam waktu 90 hari, dari pihak bank tersebut bisa menolak atau bisa tidak memperbarui pinjaman lagi. Selanjutnya, surat sanggup. Jika pinjaman bank disetujui, perjanjian tersebut dilaksanakan dengan menandatangani surat promes catatan. Wesel tersebut menentukan jumlah yang dipinjam, suku bunga, jadwal pembayaran kembali, yang dapat meminta pembayar sekaligus atau serangkaian angsuran, jaminan apapun yang mungkin harus disiapkan sebagai jaminan atas peminjam atau pinjaman, dan lainnya syarat dan ketentuan yang disetujui oleh bank dan pinjaman. Jadi di surat sanggup ini nanti akan dijelaskan mengenai perjanjian, entah jaminan, entah tanggal bayar, entah suku bunga, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu saldo kompensasi. Bank terkadang mengharuskan pinjaman untuk mempertahankan saldo giro atau rekening koran, rata-rata sebesar 10% hingga 20% dari jumlah nominal pinjaman. Ini disebut saldo kompensasi, dan saldo semacam itu menaikkan tingkat bunga efektif atas pinjaman. Jadi di sini akan diatur tentang saldo kompensasi, biasanya rata-rata sebesar 10% hingga 20% dari jumlah nominal pinjaman. Nah, saldo ini nanti akan berdampak pada naiknya tingkat bunga efektif atas pinjaman tersebut. Yang kedua, jalur kredit informal. Jalur kredit informal adalah perjanjian informal antara bank dan peminjam yang menunjukkan kredit maksimum yang akan diberikan bank kepada peminjam. Misalnya, sebagai contoh, pada tanggal 31 Desember, petugas peminjam bank mungkin menunjukkan kepada manajer keuangan bahwa bank menganggap perusahaan itu baik hingga $80.000 selama tahun yang akan datang, asalkan kondisi keuangan pinjaman itu tidak memburuk. Jadi manajer atau manajer akan menganggap bank itu baik jika dalam waktu kurang dari setahun perusahaan itu bisa melunasi atau membayar hingga jumlah uang yang ditentukan, atau untuk waktu yang akan datang, misalnya setahun yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjanjian kredit bergulir. Perjanjian kredit bergulir adalah jalur kredit formal yang sering digunakan oleh perusahaan besar. Sebagai contoh, misalnya pada tahun 2010, Texas Company menegosiasikan kredit bergulir dengan kesepakatan senilai $100 juta dengan sekelompok bank. Bank-bank tersebut secara resmi berkomitmen selama 4 tahun untuk
meminjamkan perusahaan hingga 100 juta dolar jika ada dana yang dibutuhkan segitu. Texas Company membayar biaya komitmen tahunan sebesar 0,25% atas saldo yang tidak terpakai. Komitmen ini untuk memberi kompensasi kepada bank karena membuat komitmen. Jadi jika Texas Company tidak menghentikan komitmen dari 100 juta dolar selama 1 tahun, itu masih diharuskan membayar biaya tahunan sebesar 250.000 dolar, biasanya dengan angsuran bulanan. Selanjutnya, biaya pinjaman bank. Biaya pinjaman bank bervariasi untuk berbagai jenis peminjaman pada titik tertentu waktu dan untuk semua peminjam dari waktu ke waktu. Suku bunga lebih tinggi dari suku bunga juga lebih tinggi pada peminjam yang lebih kecil karena biaya tetap yang terlibat dalam membuat dan melayani pinjaman. Jika perusahaan dapat memenuhi syarat sebagai kredit utama karena ukurannya dan kekuatan finansial, ia dapat meminjam pada tingkat bunga utama, yang pada suatu waktu adalah bank tingkat terendah dibebankan. Di sini diatur tingkat pinjaman ada dua, yaitu prime atau pinjaman biasa, yang kedua LIBOR atau pinjaman besar. Untuk prime, setiap pinjaman ditambah 1,0%, untuk yang pinjaman besar atau LIBOR ditambah 1,5%. Untuk mengetahui pembayaran bunga bulanan, kurs harian dikalikan dengan jumlah pinjaman biaya bunga harian akan menjadi 0,902,7 sekian dolar. Dan untuk 30 hari atau 1 bulan akan menjadi 27,08 dolar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohanes Eka Restorio Kasu dengan NIM 18185, ingin menjelaskan mengenai kertas komersial, di mana kertas komersial sendiri seperti yang kita ketahui merupakan instrumen hutang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan terbatas publik. Umumnya dikeluarkan untuk pembiayaan persediaan piutang dan untuk dapat memenuhi utang jangka pendek. Nah, kemudian kertas komersial juga menguntungkan untuk perusahaan. Kenapa? Karena memungkinkan mereka mengakses sumber pembiayaan yang cepat dan dalam jangka waktu yang pendek. Ada juga publik investasi yang menikmati kesenangan ini atau keuntungan ini karena bisa menjadi cara untuk mendapatkan dividen yang lebih besar untuk ditawarkan oleh bank. Kemudian yang kedua kita ada jatuh tempo, di mana jatuh tempo dari kertas komersial itu sendiri umumnya bervariasi antara 1 sampai 270 hari atau sekitar 1 hari sampai 9 bulan dengan rata-rata sekitar 5 bulanan. Biasanya diterbitkan dengan diskon nilai nominalnya yang mencerminkan tingkat bunga saat ini di pasar. Sebagai contoh, saya mengambil contoh dari perusahaan retail toys, di mana saat sedang mencari pembiayaan jangka pendek untuk membiayai investasi baru untuk musim liburan, perusahaan membutuhkan 10 juta US dollar dan menawarkan kepada investor sebesar 10,2 juta US dollar. Nah, dalam nilai nominal kertas komersial dengan imbalan 10 juta US dollar sesuai dengan suku bunga saat ini. Akibatnya akan ada pembayaran bunga sebesar 200.000 US dollar pada saat kertas komersial tersebut berakhir dengan imbalan 10 juta US dollar secara tunai, setara dengan tingkat bunga 2%, di mana tingkat bunga 2% itu
dapat disesuaikan tergantung pada jumlah hari surat berharganya beredar. Kemudian penggunaan kertas kerja komersial, di mana karena lembaga-lembaga besar adalah lembaga yang menerbitkan surat kabar komersial, denominasi dari penawaran surat berharga itu sangatlah besar, biasanya hingga 100.000 US dollar atau mungkin lebih. Nah, di mana pembelinya umumnya perusahaan, lembaga keuangan, orang kaya, dan dana pasar uang. Kemudian pada slide berikutnya ada pembiayaan jaminan dalam pembiayaan jangka pendek, di mana properti nyata seperti tanah, bangunan, dan peralatan adalah bentuk jaminan yang baik, tetapi pada umumnya digunakan sebagai keamanan untuk pinjaman jangka panjang, bukan untuk pinjaman modal kerja. Oleh karena itu, paling diamankan pinjaman bisnis jangka pendek melibatkan penggunaan piutang dan investasi akun sebagai jaminannya. Kemudian untuk lebih memahami penggunaan keamanan, pertimbangan kasus tersebut dapat kita lihat pada buku, di mana di sana terdapat contoh kasusnya sendiri. Terima kasih.